Namanya siapa? Atau masih ingat namanya? Tidak. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Di sini kami menggali sebuah cerita yang bisa kami ambil hikmahnya untuk kehidupan kami gitu. Oke, kembali lagi bersama kami Awi Horor. Dan untuk yang nonton video ini, semoga kalian dilancarkan semua urusannya dan diampuni segala dosa-dosanya dan ambil baiknya, buang buruknya nanti ya guys. Oke, aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Awi Horor seperti biasa akan mencari sebuah cerita kembali. Dan Awe juga akan menggambar. Jadi kita akan mencari sebuah cerita dan pengalaman untuk kita juga dan untuk kalian yang nonton. Jadi kami di suatu tempat yang mungkin udah cukup lama dan udah nggak layak ini. Udah mungkin perkiraan udah 20 tahunan lah mungkin ya. Oke, kalian saksikan terus di part 1 dan part 2. Mungkin di part 1-nya kita akan menggali sebuah cerita dan di part 2-nya kita akan melayani jin-jin yang tidak menerima keberadaan kita di sini. Oke, jangan lupa bantu Awe Horor terus ke 100k dengan cara jangan lupa like, komen dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Oke, langsung kita let's go. Oke guys, kembali lagi di channel Awi Horor yang mungkin di cerita kali ini kita mungkin insya Allah dapat cerita baru. Dan untuk penjelasan seperti biasa ada sedikit mau aku omongin. Masalah yang kemarin itu kita penelusurannya di episode sebelumnya 2 video itu yang ikatan pengabdi setan itu ada gangguan di mikrofon banyak gitu, dan kita insya Allah malam ini udah kita bagusin semua, semoga gangguan itu tidak terkena lagi pada alat-alat gitu ya. Amin. Dan mungkin kalian bisa dengar suaranya dan audionya gitu. Cuman sebenarnya video itu tidak mau aku masukin, cuman karena ada sedikit celah suara terdengar, jadi kita masukin aja. Dan kita ada runding sedikit itu ya. Oh ya. Ya udah. Intinya kita ambil baiknya buang buruknya aja. Tuh. Oke. Karena ada di kalian bisa pahami di step-step yang akhir itu kan bisa diteliti lah gitu. Dengan seperti ini kalian nonton gitu. Iya. Tapi kami usahakan tidak ada lagi. Iya betul, nggak ada lagi gangguan-gangguan. Untuk kali ini Bang Put, nampaknya bos ini sudah tidak kaget-kagetan lagi ya. Apa yang abang dapat di tempat ini? Kalau pas masuk di sini tadi tuh bos, aku pandanganku ke kiri bos. Ke kiri? Ya. Mau ke sana atau ada yang manggil-manggil? Pandangan tuh arahnya ke sana, macam magnet itu bos. Ada satu tarikan dari. Dan jadi pas ke belakang kamera tadi itu sambil cek-cek kan, langsung bagian belakang aku ini berat nih bos. Berat. Oke. Bukan berat karena capek? Enggak bos. Oke. Aman bos. Insya Allah. Minta pensil satunya. Pensil. Kalau untuk Nanda? Kalau aku sih dari luar tadi sih. Dari luar? Opening dekat pohon mangga itu ada sosok hitam di balik pohon mangga itu. Sosok hitam di balik pohon mangga. Iya, yang lagi kayak memantau kita. Terus? Baru tuh dia kayak pandangan matanya tuh tajam kali ke arah itu. Oke. Baru pas mulai masuk ke dalam, pas ngelewatin lorong ada yang lewat dari ini kan pintu jadi kayak ada yang lewat gitu. Memang yang ngitung di bawah.
Iya, mungkin ini aja yang tebak ya. Mungkin pensilnya antara dayanya udah mau habis gitu. Oke, Nanda dan Bang Put udah ngerasakan sesuatu atau pandangan yang udah mulai jelas. Iya, betul. Terdeteksi makhluk-makhluk yang seperti yang ingin ikut campur dalam hal seperti ini ya. Oke, kalau untuk aku sih lebih ke aku bertemu dengan sosok laki-laki yang di bagian ini badan nih kan, bagian badan. Terus bagian badan di bagian muka itu udah hancur. Jadi dia kalau jalan itu seperti gini aja tuh, ngambang gitu. Jalan kayak gini aja gitu. Oh, pandangannya ke atas gitu. Ya. Putih seperti orang katarak, mau apa matanya. Oh, matanya putih semua. Terus di bagian dada itu terbuka. Isi perut itu terbuka. Belahan gitu. Iya, terbuka. Kenapa, Bos? Iya, dia nggak pakai baju, Bos. Jadi posisinya dia telanjang laki-laki ini. Dia berkeliling-keliling kayak seperti angin di mana bawa dia, disitulah dia mutar gitu. Gitu. Lebih kayak di Dia kayaknya bawah ya. Salah satu yang aku dapat cuman rumah sakit ya. Yang aku dapat cuman rumah sakit. Rumah sakit dia menggangguku. Aku dapat tuh dari sosok itu. Laki-laki itu. Rumah sakit dia menggangguku. Nggak tahu kenapa. Dan kita ini maksudnya tidak menyebutkan rumah sakit juga karena maksudnya nama rumah sakit ya. Rumah sakit itu kan banyak, dari rumah sakit jiwa, rumah sakit gimana pun gitu kan. Dia rumah sakit menggangguku tadi itu. Rumah sakit menggangguku. Iya. Menyembunyikan, yang aku dapat menyembunyikan aku. Menyembunyikan aku. Iya. Seperti itu. Enggak, kosakata yang aku sampaikan tuh hanya teka-teki ya. Iya, kayak teka-teki sih. Teka-teki yang dimana posisinya menjelaskan alur cerita dia gitu. Tapi dengan satu kayak kode gitu dari rumah sakit. Minta daur ulang dia, Bos. Rumah sakit menggangguku sama menyembunyikan ya. Iya. Dapat dari Bang Put atau Nanda. Ini kalau kayaknya nggak jauh urusan dia itu terlibat dari salah satu rumah sakit, sebuah rumah sakit yang dimana permasalahannya dimulai dari situ, gitu. Oke, mungkin sambil mengunci sosok ini, Bang Put, aku coba sketsa. Tarik nafas, buang loh. Terus ada juga beberapa sosok yang udah kelihatan nih, seperti anak kecil yang jongkok lari datang ke sini nih. Ini dia nih. Iya. Nah, lari cuman anaknya itu nggak takut. Lebih kayak mendekat ya. Ya, mendekat ke sini. Terus aku nampak beberapa ada hal negatif yang mulai timbul itu, seperti badan buaya yang aku nampak dari arah sebelah sana. Badan buaya aja aku nampak tuh. Badannya aja. Buntut dan kepala tak ada. Gitu. Apa ada permasalahan dari yang saya ucapkan? Oke, mungkin Awe udah mulai mensketsa atau menggambar sosok yang diomongin tadi, sosok laki-laki itu. Omongan Omongan sih kira-kira. Kenapa Pak malam ini? Nggak tahu apa nih. Kok kayak ada sesuatu yang kaku tuh? Wah, ngeri kali jantungnya, Bos. Nembaknya, Bos. Dia aja nih. Ini bekas gambaran siapa nih? Ku hapus lagi. Sorry lah, woy. Agak mencong kan. Oke, guys. Jadi Wawan udah mulai menggambar dan Bang Put mungkin kita agak maju sedikit biar bisa ngobrol. Nah, biar dengar mic-nya, Bos. Iya, Bos. Ya.
takutnya kekecilan nanti bos, ngamuk lagi penonton kita bos. Oke bos, tadi Wawan udah menjelaskan juga ada sosok anak kecil dan ada sosok badan buaya tapi kepala dan buntutnya nggak ada. Itu yang aku masih mencoba mencari, tapi kayaknya anak kecil ini lebih nggak takut sih, malah mendekat gitu ya, jadi main-main gitu, mendekat, nggak ada takutnya gitu. Dan aku juga ada nampak sosok perempuan dari arah belakang baru datang ke sini, ambang. Sekarang pas dekat pohon itu deh bos, tuh dia kayak ngeliatin aja, diam. Tapi yang aku dapat sosok perempuan ini kayak mukanya lesu gitu sih, kayak anak berdaya gitu ya. kayak nggak berdaya gitu bos. Mungkin dari bos ada ingin disampaikan atau ada dari pandangan bos atau yang bos rasain? Kalau saya yang saya rasain aja sih Pak Menda, yang di bagian belakang. Masih bagian belakang itu bos ya? Masih. Apa dia? Masih di bagian belakang itu ya? Bagian. Kayak anak-anak ngomongnya jadinya. Bagian. Jadi gimana bos? Apa pandangan bos masih menuju ke arah sana? Itu bos, kalau arah sana itu bagian kepala aku ini semakin sakit ya bos. Kayak magnet gitu bos ya? Iya. Atau bos mau ke sana sendiri? Enggak, Oh, enggak bos. Sini aja kita. Sini aja bos. Selesaikan dulu sini kan bos. Selesaikan sini saya. Nanti dia juga datang sendiri. Betul. Tuh. Mungkin aku kayak tertarik sama sosok perempuan itu sih kayaknya bos. Permisi. Berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Permisi. Dengan siapa sih yang ngomong nih? Kalau boleh tahu namanya siapa? Atau masih ingat namanya? Tidak. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Di sini kami menggali sebuah cerita yang bisa kami ambil hikmahnya untuk kehidupan kami gitu. Apakah kalian bisa membantu saya? Insya Allah. Kenapa kamu pengen bantu? Ada apa di sini? Saya sudah tidak nyaman di sini. Tidak nyaman? Tidak nyamannya kenapa sih? Takut. Emang di sini gimana sih keadaannya di sini kok takut gitu? Ada pergerombolan yang membuat saya takut. Ada pergombolan yang membuat kamu takut? Iya. Sering mengganggu. Sering mengganggu kamu gitu. Kalau boleh tahu kamu meninggalnya kenapa? Tenggelam. Tenggelamnya di mana nih? Di kolam, di laut atau di mana nih? Laut. Di laut. Jadi di sana itu awal mula ceritanya kayak mana kok bisa tenggelam gitu? Terbawa arus. Terbawa arus. Jadi di sana itu kamu lagi mandi atau gimana? Iya. Lagi mandi. Ada kawan juga di situ. Tidak bisa menolong.
Oh, kawanmu tidak bisa menolong. Jadi dibiarin gitu aja kamu? Ya. Dia ingin menolong tapi takut. Oh, dia ingin menolong tapi takut. Oke. Apakah kalian bisa membantu saya? Insya Allah kami akan bantu, tapi kami harus tetap di lingkaran sini dulu. Pindahkan saya dari sini. Insya Allah. Saya Baik. takut. Ya. Apakah masih ada yang pengen kamu sampaikan? Mereka mendekat. Mereka mendekat. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Berhati-hati. Berhati-hati. Ya. Baik. Wah, mati. Siap, bos. Aman, bos. Aman bos, aman bos, aman bos. Jadi dari cerita cewek tadi itu Mananda, dia itu berenang di laut katanya sama kawan-kawannya. Jadi dia itu keseret arus. Dia padahal bisa berenang tuh bang. Bisa ya? Tapi harusnya yang Mungkin kuat kali arusnya sih. kuat ya. Jadi kawannya tadi itu pengen nolong katanya, cuma Iya, karena mungkin nggak sanggup gitu. karena arus Kita itu harus terlalu kuat kayak. arusnya kayak di arus pelantar gitu kuat nih bang. Pelantar kuat nggak harusnya? Kuat kan? Lumayan lah itu, Bang. Karena dia bisa berenang. Iya. Kita bawa jadi. Dia tuh bilang tadi itu di sini dia minta tolong. Minta tolong ditempatkan dia yang lebih itu. Di sini dia nggak mau di sini. Di sini ada sekumpul apa? Ya jadi aku dapat pandangan dari dia bang sedikit. Ada salah satu gerombolan itu yang aku dapat mukanya serem-serem bang. Tapi ini berbagai jenis bang ya. Berbagai jenis yang ngebuat sosok perempuan ini takut. Takut itu. Sering diganggu, sering dikejar-kejar gitu. Jadi memang mukanya tuh serem-serem lah, aneh-aneh gitu. Ada yang bentol besar-besar lah, ada yang matanya ini bulatan, ini matanya besar gitu. Baru ada yang gimana, bermacam-macam lah bang, kayak aku dapat. Macam bentuknya. Serem-serem sih yang aku dapat bang. Makanya itu yang membuat dia kayak takut. Dia ketakutan. Dia karena sering diganggu, dikejar-kejar gitu bang. Cuman lah kayak abang jumpa kayak contohnya kayak yang abang takuti lah, baru abang dikejar-kejar. Iya betul. Jadi kayak merasa lelah juga, capek juga kalau digitu-gituin terus kan. Iya. Jadi dia kayak minta bantu aja sih kalau bisa pindahkan dari Iya, sini. pindahkan dari sini katanya. Jadi itu dia yang aku dapat. Tadi itu terakhir ada juga sih pesannya. Yang dia takut itu udah mendekat. Iya, iya Tetap udah. hati-hati katanya. Iya, motor harus hati-hati Itu sih. pesannya tadi itu. Harus hati-hati sih. Betul. Harus lebih hati-hati sih. Karena gerombolan yang aku dapat dari pandangan dia itu, ini energinya yang cukup keras. Bisa jadi itu yang bikin sakit kepala aku tadi itu. Mungkin bang. Permisi. Permisi nih. Ya. Sini aja, sini aja. Tenang. Kamu tenang dulu. Kamu tenang. Ya. Di sini aja. Kamu kenapa masuk ke raga kawan ini? Ada apa? Main? Oh, kamu anak kecil itu ya? Hah? Iya. Sini aja. Main. Ya, sini aja. Mainnya enggak apa-apa. Jangan jauh-jauh. Kamu hilang nanti. Udah, tenang. Ngapain? Hmm? Ngapain?
Kamu ngapain main di sini? Hah? Sama siapa kamu di sini? Hah? Ada orang tua atau yang jaga gitu? Nggak ada. Jadi kamu sendirian? Ya, Udah lama kamu di sini? baru Baru. Sekitar main, Hah? main. Main. Ya. Udah. Main di dekat-dekat sini aja. Hmm, Oke. Kamu suka main ya? ya. Umur kamu sekitar berapa nih? Kalau tahu. Hmm, Nggak tahu. tidak ingat. Nggak ingat. Ngapain? Namanya ingat nggak? Enggak. Nggak juga. Ngapain di sini? Di sini. Kami di sini lagi menggali sebuah cerita di sini. Untuk apa? Untuk kehidupan kami. Hmm, Kalau ada yang baiknya kami ambil untuk kehidupan kami gitu. hmm. Heeh. Jadi kamu nggak takut ya di sini main-main gitu sendirian? Enggak, Nggak ada yang ganggu kamu di sini? enggak. Nggak. Jadi kamu bebas saja nak mau kemana main gitu di sini ya? Ya. Ya, Oke. hati-hati. Ya. Hati-hati. Masih ada nggak yang mau pengen kamu sampaikan? Asik kali dia main ya. Lucu anaknya, Bos. Dia nak main terus katanya. Cuman di sini dia bebas. Yang jaga nggak ada katanya. Dia sendirian. Dia kayak sering lari sana, lari sini, lari sana, sana sini yang aku dapat, Bos. Tapi Bos, aku gimana ya? Anak itu kayak kesepian gitu sih semasa hidupnya. Yang aku dapat, Bos. Kayak kesepian gitu. Pantasan nengok kita ini mungkin Jadi kita ini tempat mainnya gitu nggak ada kawannya gitu. Kawannya betul. Dia kayak suka keramaian lah jadi intinya. Kayak semasa hidupnya dia sepi, kayak ditinggal terus atau apa. Tapi aku nggak dapat meninggalnya, kenapa tuh, Bos? Nggak sampai pandangan saya. Apa lupa namanya. Jadi itu aja sih, Bos, yang aku dapat dari sini. Dia lebih dominan ke suka main aja sih. Iya suka main katanya. Lari sana, lari sini, Cuma lari tadi sana. tetap juga sih. Makanya pesan Kenapa? sama saya tadi itu Ya. hati-hati katanya. Udah? Mungkin Oke, mungkin Wawan udah selesai menggambar. Mungkin sosok anak-anak kecil itu dominan lebih suka bermain-main ya, guys. Dia lebih suka keramaian, kayak lebih ada teman gitu sih. iya. Gitu. Kayaknya anak tuh suka berteman juga sih. Iya sih, betul-betul. Makanya di sini kita di sini tuh dia pengen keliaran Keliaran ya, terus, betul. Oke. Oke, Wawan udah selesai gambarannya. Mungkin bisa dilihatin sebentar atau kamu mau kejelasin sedikit? Siapa itu? Siapa? Oke guys, Bos. nggak tahu kenapa berat kali badannya nampaknya. Oke, jadi sosok itu yang aku bilang tadi, dia seorang laki-laki itu ya, nanti mungkin ada full colornya ini guys. Jadi di sini itu bolong. Gitu. Iya. Rambutnya ini sosok laki-laki, cuman dia punya beberapa kayak bolong sini, ciras kayak dia tuh punya tindih gitu. Dia penderita, ini kan kayak sayatan gitu kan. Iya, betul. Kita juga belum jelas Itu dia hidungnya itu kenapa itu, Bos? dia pesek memang, Bos. Ya, guys. Iya, jangan Bos tanyakan hidungnya, dia memang pesek, Bos. Sini kalau Bos bilang pesek, banyak yang pesek, Bos, ini. Iya, Bos. Oh, kira memang ada sesuatu di situ, Bos. Tapi memang di bagian hidung ada beberapa darah kering ya. Darah kering. Darah kering aja, Bos. Tuh.
Ada udut nggak? Ada deh. Sempurna. Boleh. Oke, lanjut. Jadi sosok itu mempunyai salah satu sobekan di bagian dada ya. Ya, kita nggak tahu dia penyakit apa, terus hubungan dia dengan rumah sakit itu apa ya? apa gitu. Dan di bagian hidung yang kau bilang juga ada luka, darah kering gitu ya. Itu yang harus dipertanyakan juga tuh. Kalau Bang Put sama Nanda dapatnya apa? Jadi yang aku dapat mencoba dari Tentang tadi, laki-laki yang kau gambarnya. aku gambar. Jadi kayak mana lah ya? Ada salah satu penyakit yang harus dilakukan kayak tindak lanjut gitu, Ya, betul. tapi kayak gagal. Ya, seperti itu. Memang ada hal yang menyangkut seperti itu. Ya. Itu aja sih yang aku dapat. Tapi ini aku masih ngambang nih, Le. Entah gagal, entah sengaja digagalkan. Ini yang aku masih ngambang nih. Sengaja digagalkan. Jadi itu yang masih aku ngambang, sengaja digagalkan karena ada mungkin di bagian tubuhnya itu yang akan Enggak, yang sengaja gagalkan itu gimana ya ceritanya nih? Ini berbelit. Aku harus putar haluan, maksudnya sengaja digagalkan. Kosakata sengaja itu dipakai di sini karena ada beberapa hal yang tersengaja gitu. tersengaja terjadi. Yang aku waktu gambar dia flashback ke Masa cerita dia. Jadi baru sampai situ sih yang aku dapat. Apa kalau orang suka basah nih, penyakit apa? Oh, paru-paru basah. Kayak cuman nggak terlalu parah gitu, entah seperti itulah gejalanya. Cuman aku nggak tahu ya paru-parunya, soalnya di situ udah hitam semua gitu. Kayak sesuatu hal kayak mobil tapi isinya udah nggak ada lagi. Iya. Ada lagi sengaja, betul ada sesuatu kesengajaan di sini. Cuman itu aja sih yang aku dapat dari sosok laki-laki yang aku gambar itu. Ya, ditarik ya. Tadi gagal karena di bagian dia itu memang sininya sakit gitu, susah, jadi agak susah. Jangan kau paksa lah. Takutnya. Permisi. Mereka mengancam. Mereka mengancam kamu. Iya. Ini permasalahannya apa sampai kamu diancam seperti itu? Aku menderita penyakit itu memang betul. Iya. Tetapi bukan penyakit ini. Bukan penyakit ini. Hah? Ngerti? Sabar. Terus lanjut. Ada. Aku bukan keluargaku yang menguburnya. Oh ya, lanjut. Baru gimana? Ada lagi? Aku takut. Takut. Bius yang sangat dalam. Siang hari. Aku dijemput. Siang hari kamu dijemput. Dan berkata. Dia menahanmu. Bagaimana ini? Laki-laki teman kalian ini Iya. menahannya untuk tidak mengucapkan. Ya sudah, nggak usah diucapkan, mungkin nanti dia yang akan disampaikan.
banyak yang kita kira. Banyak yang kita kira. Mereka menolong, tetapi mereka memanfaatkan. Betul. Memanfaatkan dia. Ada lagi yang ingin kau katakan? Aku divonis penderita. Apakah kalian akan baik-baik saja ketika ini akan diucapkan? Insya Allah. Ya. Oke, ada lagi? Jika tidak ada, mungkin kamu bisa kembali. Betul kan? Aku dapat juga sih ke sana tadi. Oke. Aku dapat dari penjelasan dia tadi. Apa? Dia menyampaikan dia memang mempunyai penyakit itu. Tapi dia kayak diancam. Yang aku dapat dia diancam Jual beli ya, perjual Iya, apa, itu yang perjual aku- belian, perjual belian organ itu yang organ mau aku dalam. badan. Hmm. Beberapa tahun silam pernah terjadi virus. Iya. Mungkin kita tahu virus apa. Ini apa yang kita dapat malam ini, aku agak sulit untuk mendetailkan cerita karena takut Salah paham nanti. melibatkan hal ini ke kita nanti ke Iya betul. kasus yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh, betul. Intinya kita singkat aja, dia divonis katanya kena virus, tapi dia bukan kena virus. Nah, terus ada beberapa banyak kali aku nampak obatan-obatan yang disembunyikan tuh, Disembunyikan itu. yang disembunyikan itu ya pemilik yang dimana katanya menyembuhkan tuh, Iya. untuk membuat dia tewas gitu. betul. Kalau dilogikakan memang agak sulit ya. Sulit. Jadi dia bukan kena penyakit itu, tapi divonis penyakit itu, dan dia sesalnya itu dia sudah berontak, tapi dia ngerasakan kali itu di siang hari matahari dia masih bisa ngeliat jendela yang aku lihat. Nah, itu ada sesuatu yang disuntikkan yang ngebuat dia tuh kaku semua. Di situ. Tapi memang mungkin sudah takdirnya. Dan dia sudah firasat ini permainan yang dimana posisinya sangat kejam gitu. Yang aku bukan menderita ini, aku dibilang ini, dan dimatikan aku, yang orang itu percaya bahwa di tempat itu kita bisa sehat, tapi malah kayak gini. Malah dimanfaatkan. Dan apa yang dia punya itu beberapa yang masih sehat dijual beli. Itu yang aku mau bilang tadi sebenarnya. Itu. Jadi yang mengubur dia pun bukan keluarga dia. Iya, iming-imingnya takut terkena itu. Gitu. Jadi biar pihak sana yang nganu gitu. Tapi sebenarnya dia bilang dia bukan itu gitu. Iya. Dan bekas yang dia tunjukkan tadi itu sebagai cerita pengalaman dulunya dia. Gitu. Berarti dia kayak difitnah kena penyakit itu berarti? Kayak bisa jatuh gitu nggak sih? Ya seperti itu, disengajakan. Disengajakan secara orang lain yang menyengajakan dia membuat suatu cerita bahwa dia terkena itu gitu. Sedih sih. Innalillahi bos. Iya. Dan akhirnya pun Enggak, dia dijemput paksa, bos. kayak Ada orang tahu kayak dia tuh kurus kan, dia kurus, badannya kayak ini segala macam, terus degil juga degil anaknya gitu, begajulan. Ada orang ada tindiknya, itu dia sering pakai tindik yang warna hitam. Itu ada di gambar itu simbolnya. Divonis dia kena penyakit itu, dijemput dipaksa ya. jemput paksa. Gimana ya, kita juga hanya bisa ngedoain, cuman pengalamannya di sini sesuai. Memang kalau kita punya uang, kita pasti punya kuasa. Iya, betul. Apalagi uangnya banyak gitu. Banyak. Berkuasa lah. Kalau uang udah habis. Di sini yang bencinya itu orang yang punya uang, jelas dia punya penyakit yang bisa menularkan semua orang, dianggap sehat. Dianggap saya Gitu. dibiarin gitu ya. Itu yang dia lihat sendiri di situ gitu, yang dapat pandangan pesan-pesan dia.
sayang tidak sakit, cuman ini bisa saya sembuhkan sendiri, dibilang sakit gitu, seperti itu. Permainannya dalam sih, dan aku nggak bisa melanjutkan cerita itu karena cukup kita tadi itu ya gitu kan, karena posisinya juga takut ada orang-orang yang sensitif. Iya, sensitif betul. Ya namanya kita juga kan di sini posisinya mencari cerita dengan ya hantu-hantu ini gitu kan. Betul. Pengalaman dia, apa yang dia sampaikan ya itu mau kita percaya boleh, tidak ya udah kita ambil baiknya ya buang buruknya. Makanya kita bilang ambil baiknya buang buruknya. Jadi mungkin ada pesan-pesan untuk dari sosok tadi udah cukup. Udah cukup itu aja. Yang paling kita doain terus uang tidak akan bisa merubah semuanya. Percayalah gitu. Oke, mungkin kasus dari sosok laki-laki itu sampai di sini aja. Mungkin kalian udah disampaikan juga ambil baiknya buang buruknya. Mungkin kita gimana, Bos? Setelah tadi pembicaraan apa yang Bos rasain ya. Aku setelah sosok ini masuk tadi di bagian ini aku terasa sakit juga. Nih. Kayak sesak apalagi di bagian sebelah kanan. Karena juga aku pernah juga kan di bagian sebelah kanan ini kena. Jadi terasa juga sakitnya ke situ. Nyesek lah jadinya, kayak susah napas. Mungkin dari Bos. Kalau saya tadi nggak tahu lah, dari tadi ini yang Masih belum hilang-hilang Bos. di bagian kepala di belakang, Bos. Ya. Oke Bos. Bos ini ngomongnya kayak bisik-bisik. Sini Bos, dekat Bos. Ya jauh. Jadi Bos juga merasakan yang dari tadi nggak hilang-hilang di bagian kepala belakang tuh rasa berat deh Bos ya. Belakang. Belakang, Bos. Belakang Bos. Belakang katanya tadi. Belakang kan Bos? Sini, Bos. Ini belakang apa depan sini, Bos? Belakang. Belakang. Iya itu. Itu dia. Belakang Bos ya. Iya, Masih belum hilang-hilang tuh Bos ya. belum, Bos. Atau Bos nih pandangan Bos masih ke sana aja. Gara-gara pandangan ke sana itu yang membuat kepala belakang Bos tuh sakitnya nggak hilang-hilang. Bisa jadi, Bos. Gimana Le? Ya itu semuanya tergantung wadah masing-masing. Karena ini aku tertarik yang ujung sini nih, di sini ada yang narik-narik, nggak tahu sosok apa gitu. Menarik-narik kayak satu nyuruh ke sana, mungkin jadi gantian tadi pandangannya ke Bang Put, sekarang ke aku gitu. Tengah tukar posisi kan. Tukar posisi ya betul, dia pindah. Sini ada sosok yang wajahnya tuh kering, hitam, kering tapi. Jadi kalau nampak flash itu bersinar tuh. Pantulan cahaya. Oke, kilat gitu ya, kering gitu. Terus tapi salah satu bentuknya berbentuk pocong. Kayaknya dia menatap dalam posisi dan raut wajah yang bisa dibilang biasa aja, mungkin satu juga bisa dibilang nggak senang gitu, nggak tahu kenapa. Senang. Nggak senang maksudnya gimana tuh? Ya yang aku dapat sih banyak yang setelah kita mulai itu kan memang biasanya beberapa sosok tuh ada yang cemburu sosial. Contohnya kayak kok aku nggak dibiarkan untuk masuk menceritakan gitu kan. Kenapa dia dibiarkan gitu. Kan mereka iri gitu. Jadi jatuhnya jadi iri itu dia malah ikutan nyerang gitu. Oh jadi membantu jadi kan dia nggak tahu kalau kita tuh kan sebenarnya juga satu cerita yang dimana posisinya semuanya akan terlibat ya betul.